warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin Ya Rabbal Alamin. Baiklah, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Nuaiman. Nuaiman gak hadir kemana? Nuaiman. Bolos. Gak ada yang tahu? Nggak ada, Bu. Ya, ada lagi? Najwa sakit. Najwa. Ada lagi? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kali ini Ibu punya es breaking. Sudah Ibu tulis di sini, akan Ibu contohkan. Seperti ini ya. Bling bling, bling bling, tralalalala, 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 tralalalala. Jadi yang terakhir 2 kali. Bisa? Bisa. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Bling bling, bling bling, tralalalala, 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 tralalalala. Oke. Sekarang silakan dibuka bukunya pada bab 5, yaitu 6 benua di dunia. Sudah? Sudah. Ada yang tahu apa itu benua? Nggak tahu, Bu. Belum tahu. Belum tahu. Kalau kerak bumi ada yang tahu? Belum. Kemudian lempeng ada yang tahu? Belum. Belum semua ya. Jadi pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai 6 benua di dunia, perbedaan kerak bumi dan lempeng, dan negara-negara yang ada di benua Asia. Oke, sekarang disimak bukunya, dilihat. Untuk Anida, silakan dibaca pada paragraf pertama. 6 benua di dunia, kerak bumi, lempeng, dan benua. Bumi kita tampak kuat dan tenang, tetapi sebenarnya tidak demikian. 1. Di bawah permukaan bumi amat panas hingga dapat membuat bebatuan meleleh. Kerak bumi yang keras merupakan tanah tempat kita tinggal. Kerak bumi mungkin tampaknya hanya terdiri atas 1 keping batuan saja, padahal kerak ini menutupi bagian luar bumi seperti kulit jeruk yang menyerupungi buah di dalamnya. Oke, jadi kerak bumi itu menutupi bagian luar bumi seperti apa tadi? Kulit jeruk yang menyelubungi buah di dalamnya. Oke, jadi seperti ini. Seperti jeruk, karena bumi itu bulat, jadi seperti ini. Ini adalah contoh bentuk bumi. Kemudian terdapat kulit jeruk yang menyelubungi buah di dalamnya. Karena kerak itu kan ada begini, kerak bumi itu ya. Ada yang tahu kenapa begini? Nggak tahu, Bu. Ini adalah dataran tinggi dan ini adalah dataran rendah. Jadi kalau ini adalah gunung, kita ada rumahnya misal di bawah gunung, berarti kita ada di sini. Kemudian kalau laut gimana? Begini, tapi ini lebih rendah lagi. Mungkin ini bisa menjadi laut. Kemudian di sini tempat tinggal kita. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kerak bumi terdiri atas sejumlah
kepingan lebar yang terpisah-pisah dan disebut lempeng. Jadi di bawah kerak bumi yang seperti ini di bawahnya masih ada lempeng-lempeng. Seperti itu. Lempeng ini dapat dipasangkan satu sama lain seperti saat kita menyusun teka-teki gambar. Semua lempeng bumi ini bergerak dengan sangat lambat ke semua arah. Sejauh ini para ilmuwan belum tahu secara pasti mengapa lempeng batuan yang besar melengkung itu bergerak. Jadi belum tahu kenapa kok bisa bergerak. Mungkin karena kuasa Allah ya. Iya. Dugaan mereka lempeng-lempeng itu meluncur di atas bebatuan panas dan lunak yang ada di bawahnya. Lempeng ini hanya bergerak dengan kecepatan sekitar 2,5 cm setiap tahun. Kemudian coba dibaca Rifka yang menurut para ilmuwan itu, paragraf yang itu. Menurut para ilmuwan, lebih dari 200 miliar tahun yang lalu, semua daratan kering bergabung dan membentuk sebuah benua luas. Lambat laun, lempeng-lempeng bergerak dan benua yang sangat besar itu terpecah menjadi dua. Sementara lempeng-lempeng terus bergerak, kedua benua itu telah terpecah lagi menjadi 6 benua yang ini kita kenal sebagai benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua Australia, benua Amerika Utara dan Selatan, dan benua Antartika. Oke. Jadi 6 benua itu tadi apa saja? Benua Asia, Benua Asia, benua Eropa, dunia. Satu. Benua Asia. 2 benua Eropa, 3 benua Afrika, 4 Australia, 5 Amerika, Amerika Utara, dan Selatan, yang keenam benua Antartika. Jadi sudah tahu ya, benua-benua di dunia ini cuma ada 6. Sebenarnya jumlah benua itu ada banyak, tapi yang masyhur dan dipakai itu ada 6. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke. Sekarang Ibu punya video. Bisa kalian simak mengenai benua-benua di dunia. Kelihatan? Yuk kita belajar mengenai benua-benua yang ada di dunia. Yang pertama ada benua Asia, merupakan benua yang terluas di bumi dan yang penduduknya juga terpadat. Benua Asia sendiri mencakup kurang lebih sekitar 30% permukaan bumi, dibatasi oleh Samudra Arktik dan Samudra Pasifik. Benua Asia dikenal sebagai benua kuning. Ini dikarenakan dulunya mayoritas penduduknya berasal dari ras Mongoloid yang mempunyai kulit kuning. Benua Asia terletak antara benua Eropa dan Afrika. Benua Asia merupakan penghasil minyak bumi terbesar, yaitu dari negara Arab Saudi. Dan benua Asia juga memiliki laut yang terbesar, yaitu Laut Cina Selatan. Ini negara kita, teman-teman, Indonesia, ada di bagian bawah benua Asia. Berikutnya ada benua Eropa, mempunyai jumlah populasi 11% dari seluruh populasi yang ada di dunia. Benua Eropa dikenal dengan sebutan benua biru. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat yang tinggal di benua Eropa memiliki mata yang berwarna biru cerah. Negara-negara yang ada di Eropa seperti Paris, kita kenal dengan Menara Eiffel, ada juga Inggris, Italia dengan Menara Pisanya, dan masih banyak lainnya. Kalau kita ke bawah sedikit, ada benua Afrika, teman-teman. Benua Afrika merupakan benua yang terluas ketiga yang ada di dunia.
Benua Afrika mempunyai jumlah populasi 15% dari seluruh populasi penduduk di dunia. Benua Afrika juga berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Benua Afrika dikenal dengan sebutan benua hitam karena suku asli benua ini berwarna hitam. Sebutan ini awalnya digunakan bangsa Prancis yang menjajah wilayah benua Afrika. Benua Afrika juga memiliki gunung terluas di dunia, yaitu Gunung Sahara, teman-teman, dan memiliki sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Lalu ada benua Amerika. Benua Amerika sendiri dibagi menjadi dua, yaitu benua Amerika Utara dan benua Amerika Selatan. Kalau benua Amerika Utara dan Amerika Selatan digabung menjadi benua terbesar kedua di dunia. Greenland termasuk dari benua Amerika Utara. Benua Amerika Utara memiliki jumlah penduduk sebesar 16,5% dari seluruh penduduk dunia. Benua ini juga berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Benua Amerika Selatan juga dikenal sebagai benua merah. Hal ini karena benua Amerika Selatan dihuni oleh suku India yang sering melumuri kulit mereka dengan cairan berwarna merah. Kita ke agak selatan dari Indonesia, atau di bawah Indonesia ada benua Australia. Dari benua-benua yang ada, Australia merupakan benua yang terkecil dan memiliki populasi penduduknya hanya sekitar 0,4% dari populasi keseluruhan yang ada di dunia. Tidak seperti benua lainnya, benua Australia hanya ditempati oleh satu negara saja, yaitu negara Australia. Dan yang terakhir, ada benua Antartika. Jumlah populasi penduduk di benua ini merupakan jumlah yang paling sedikit dari benua lainnya. Bahkan, tidak ada satupun negara yang ada di benua ini, hanya benuanya saja. Fakta unik yang dimiliki oleh benua Antartika ini, sebanyak 60-90% air tawar yang ada di bumi semuanya membeku di benua Antartika. Lapisan es yang dimiliki Antartika adalah lapisan es terbesar di bumi. Jika semua es tersebut cair, maka dapat diperkirakan lautan yang ada di bumi akan naik sekitar 60 meter. Benua Antartika juga disebut sebagai benua abu-abu karena wilayah Antartika sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun. Bahkan tidak ada tumbuhan yang tumbuh karena cuacanya yang begitu dingin. Jika ada orang-orang yang datang ke benua Antartika, biasanya untuk penelitian dan berada di sana dengan batas waktu tertentu karena dinginnya cuaca di benua Antartika, sehingga sering disebut sebagai tempat terdingin di muka bumi. Bahkan matahari saja tidak selalu menyinari di benua Antartika, ada waktu-waktu tertentunya. Mudah-mudahan dengan menonton video ini, teman-teman jadi belajar mengenai benua-benua yang ada di bumi. Oke. Gimana, paham? Jadi benua Asia tadi kenapa dinamakan benua kuning? Karena warna kulit Karena warna kulit kita ya. Benar sekali, sangat menyimak ya. Kemudian kalau Afrika kenapa dinamakan benua hitam? warna Kulitnya yang hitam. Ya, benar. Kemudian ibu akan membagi kalian 3 kelompok. Setiap kelompok mengerjakan LKPD yang ibu berikan ini, kemudian dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit ya. Kurang lama. Sedikit ini, bisa selesaikan kalian pintar-pintar. 34 rumah ada di Indonesia. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan. Selanjutnya yaitu kegiatan kalian melakukan refleksi terkait materi hari ini, apa yang sudah kalian pahami dan apa yang belum dipahami. Dikerjakan di buku tulis ya, nanti dikumpulkan. Baik Bu. Jadi PR saja Bu. Tidak bisa. Bisa. Bagaimana? Sudah atau belum? Sedikit lagi Bu.
Oke. Sudah, Bu. Boleh dikumpulkan di depan. Ini tuh. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu punya tugas untuk kalian. Kan tadi Ibu sudah membagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok nanti perwakilan maju mengambil kupon ini. Silakan. Sudah, Bu. Saya mendapatkan. Kita buka sekarang ya, Bu. Ya. Kamu apa? Aku benua Afrika. Kamu apa? Australia. Oke. Itu tadi kupon tadi. Ibu punya tugas untuk kalian membuat peta. Karena satu kelompok kan terdiri dari 6 orang ya. Ya, membuat peta sebagus mungkin. Nanti kita akan pajang di ruang kelas. Yang bagus dapat apa, Bu? Apa? Yang bagus dapat apa? Yang bagus dapat apa? Rahasia. Nanti yang bagus ada hadiah. Gimana? Sudah jelas? Sudah. Oke. Mungkin ada yang ingin maju mempresentasikan tentang benua tadi? Tidak ada. Iya. Ada yang berani nggak? Gak berani, Bu. Nggak berani. Yang penting nggak apa-apa. Minggu depan harus ada yang menyimpulkan dari pembelajaran hari ini ya. Setiap satu kelompok satu anak. Baik. Oke. Baiklah, proyeknya bisa dikerjakan hari ini karena nanti juga masih istirahat atau dikerjakan di rumah. Yang penting minggu depan sudah selesai. Kalau belum selesai, Bu? Kalau belum selesai berarti belum dipajang kayak teman-teman yang lainnya. Tapi tetap dapat hadiah kan, Bu? Kalau bagus. Rahasia dong. Oke, sekarang barangnya boleh dikemasi. Kita istirahat. Alhamdulillah. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, tugasnya jangan lupa dikerjakan dengan sebaik-baik mungkin dan jangan lupa belajar. Baik, Bu. Sekian dari Ibu hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi praktek micro teaching atau proses pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian untuk ketentuan-ketentuan di dalamnya yaitu terkait kekuatan, yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, dan kelemahannya yaitu kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dan untuk pengelolaan kelas sudah kondusif dan interaksi dengan siswa juga sudah bagus. Kemudian untuk teorinya yaitu teori belajar behaviorisme, di mana pada pembelajaran video ada tanya jawab tentang isi yang ada di dalam video tersebut. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa peserta didik memperhatikan pembelajaran dengan seksama. Kemudian untuk umpan baliknya juga sudah diterapkan pada proses pembelajaran, yaitu pada saat ceramah dan diskusi pada proses pembelajaran. Kemudian untuk aspek psikologi sosial di sini, siswa kurang percaya diri untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasil belajarnya, dan hal itu dapat
atasi dengan mewajibkan peserta didik untuk maju ke depan. Itulah tadi proses pembelajaran atau micro teaching yang sudah dilakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.